Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Faryanda dengan NPM 233510409. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat. Yang mana aplikasi ini adalah aplikasi yang bernama Smart Shopping, yang sebuah inisiatif pengembangan web yang dirancang secara cermat untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam mengelola daftar belanja mingguan mereka. Ide dasar di balik aplikasi ini adalah tantangan yang sering dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti kelupaan item belanja yang penting ataupun kesulitan dalam melacak total pengeluaran secara akurat. Dengan menyediakan terbuka yang intuitif dan fungsionalitas komprehensif, Smart Shopping bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, memastikan proses belanja lebih terorganisir, efisien, dan transparan. Nah, di sini saya telah membuat proyeknya, yang mana di dalam proyek ini saya telah menginstal yang namanya filter, kemudian ada pinnya juga, dan ada fit-test untuk unit test yang nantinya kita akan coba, dan yang terakhir kita juga menginstal Axios sebagai replika API pada Vue.js ini. Nah, yang pertama itu kita ada file yang namanya app.vue, yang mana file ini bertujuan untuk sebagai induk daripada file-file lainnya, yang bertujuan untuk memastikan konsistensi tampilan dan navigasi di seluruh aplikasi, yang memberikan pengalaman pengguna yang terpadu dan struktur dan mudah dikelola, yang mana di dalamnya kita memiliki router yang kita dapat berpergian ke dalam file-file yang ada di views, yang mana ini ada about view, categories view, settings, shopping list, dan static view. Nah, selanjutnya itu ada index.js, yang mana kita mengimportkan view router sebagai komponen utamanya, dan kita mengimportkan semua file-file yang ada di dalam views, yaitu views, shopping list view, categories view, statistic view, dan setting view, dan yang terakhir ada about.view, yang mana ini ada path-nya, jalannya ke home, ke categories, statistic, settings, dan about. Nah, di dalamnya komponennya sesuai dengan yang kita importkan. Nah, selanjutnya itu ada pinnya di dalam stores ini, yang mana ada shoppinglist.js. Kita membuat API URL sebagai localhost 3000 per itemnya, dengan tujuan ini secara eksklusif bertanggung jawab untuk mengolah semua data dan logika bisnis yang terkait dengan daftar item belanja yang ada di aplikasi, yang bertindak sebagai satu sumber kebenaran untuk data itemnya. Kemudian ada categories.js, yang mana bertanggung jawab untuk mengelola semua data dan logika bisnis terkait produknya. Ini semua sama fungsinya. Dan untuk statistik ini kita ini dirancang untuk mengelola data statistik yang agregat global, yang mungkin berasal dari backend yang kita telah buat, atau mungkinnya nanti yang akan dibuat oleh profesional atau yang lainnya, dan disimulasikan ke dalam db.json nantinya. Kemudian ada shoppinglist.view. Ini adalah halaman utama dan antarmuka untuk pengguna berinteraksi langsung dengan item belanjanya. Selanjutnya ada halaman kategoris, dan ada halaman
settings, dan ada halaman statistik, dan ada halaman about view. Selanjutnya ini saya langsung saja, di sini ada style CSS nya dan ada main.js, yang mana di dalam main.js ini kita mengimportkan view dan mengimport Vinia dan mengimport footer. Dan style CSS ini kita menggunakan create Vinia. Nah, style CSS ini style yang kita gunakan secara global, yang bisa digunakan oleh semua file untuk tampilan. Sedangkan ini style di dalam file-file ini hanya dapat digunakan oleh file itu sendiri karena kita menggunakan scope. Nah, untuk langsung saja kita simulasikan. Yang pertama itu kita perlu yang namanya mengaktifkan API Axios dengan pointer JSON server watch db.json sesuai dengan nama file yang kita buat dan port 3000. Kita aktifkan, lalu kita buka di terminal yang berbeda. Kita coba jalankan project yang kita buat. Kita buka, nah ini adalah tampilan awal daripada file atau project yang saya buat, yang mana di dalamnya itu ada total item, sudah dibeli, belum dibeli, total nilai. Nah, ini kita dapat menambahkan item baru, misalnya kita tambahkan ini instan, kemudian kita pilih kategorinya masuk ke dalam camilan atau ya camilan dengan harga per itemnya itu misalnya 2000. Kita buat 5 jumlahnya. Nah, otomatis dengan adanya pinnya itu dan API atau Axios ini akan masuk ke dalam daftar belanja yang telah kita buat, yang mana totalnya ada 5 dan harganya 10.000, 2000 kali 5 10.000, dan ini kita dapat mencentangnya jika telah kita beli atau kita selesai, atau kita dapat menghapusnya menggunakan pinnya. Nah, file yang item yang baru kita buat ini akan tersimpan otomatis ke dalam db.json yang telah kita buat ini, karena kita telah mengaktifkan yang namanya JSON server untuk melihat db.json. Nah, ini di dalamnya ini ada itemsnya, ini yang pertama kali kita tampilkan, dan ini ID-nya acak, dan ini adalah nama yang telah kita buat dengan kategori stack dengan harga 2000 dan sebanyak 5 dan belum diselesaikan. Nah, ini ada data daripada kategorisnya dan ada statistiknya. Nah, selanjutnya jika kita dapat berpindah ke dalam kategori menggunakan fungsi router yang telah kita install tadi. Nah, di dalamnya itu kita dapat menambahkan kategori apapun ke dalamnya. Misalnya ini kita tambahkan minuman dengan warna biru dan tambahkan kategori, maka otomatis masuk ke dalam daftar kategorinya dengan ID acak karena ini otomatis. Kemudian kita juga dapat mengedit langsung di dalam web yang telah kita buat, misalnya kita ganti nama atau ganti warna. Nah, kita ganti ke abu-abu. Ini kita hapus produknya ke abu-abu, kita simpan perubahan, maka otomatis warna dan
Nama produk kategorinya akan berubah karena kita telah menggunakan endpoint yaitu edit atau post. Selanjutnya itu ada statistik, yang mana kita dapat melihat total pengeluaran yang kita keluarkan, dan ada item yang kita beli dan rata-rata harga kita. Dan kategori aktifnya ada 7, dan di sini status pembeliannya baru ada 2 dari 5 item sudah dibeli. Ini 2 dari 5 item sudah dibeli, dan belumnya adalah 3 item, yang mana pengeluarannya per kategori ada di sini. Dan item termahal dari daftar yang kita buat tadi adalah apel, yang mana itu 63.000 dengan item 3. Selanjutnya itu ada pengaturan, yang mana kita dapat mode aplikasinya, kita dapat memilih antara terang dan gelap. Jika terang maka tampilannya akan seperti ini, jika gelap maka akan berubah semuanya. Ini karena di dalam file style CSS nya kita telah membuat untuk tampilan terangnya dan tampilan gelapnya, yang nantinya jika ditekan di dalam settings view sini otomatis akan berubah di dalam style CSS nya. Kita kembalikan saja. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tentang, yang mana di dalamnya masih sedikit atau belum dikembangkan, hanya ada tentang aplikasi daftar belanja, yang mana di dalam ini ada aplikasi ini ada keterangan yang dapat membantu daftar pengelolaan belanja mingguan, dan dibuat dengan menggunakan Vue, Pinia, dan JSON server, dan dibuat oleh Lutfi Varianda, mahasiswa TI 2023. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.